Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang mengenal bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Nah, di video kali ini ada dua topik yang akan kita bahas, yaitu pertama, pengertian bentuk aljabar. Nah, jadi apa itu bentuk aljabar? Yang kedua, unsur-unsur pada bentuk aljabar. Apa saja? Yang pertama, suku. Nah, suku ini ada suku yang sejenis dan suku yang tidak sejenis. Yang kedua, variabel. Yang ketiga, koefisien. Dan yang keempat, yaitu konstanta. Nah, jadi inilah yang akan kita pelajari mengenal bentuk aljabar. Untuk mengetahui apa itu bentuk aljabar, nah coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, kita anggap laki-laki ini adalah si Joko. Nah, si Joko memiliki 2 buah kantong yang berisi uang dan ditambah dengan 20 lembar uang dolar. Jadi dia memiliki 2 buah kantong yang berisi uang dolar dan ditambah dengan 20 lembar uang dolar. Nah, ini ya. 2 kantong uang ditambah dengan 20 lembar uang dolar. Nah, tetapi masing-masing kantong ini itu belum diketahui jumlah uang yang ada pada setiap kantongnya. Nah, jadi kantong ini itu sama dengan kantong ini jumlahnya. Tetapi berapa jumlahnya itu kita belum tahu. Nah, situasi tersebut dalam aljabar dapat kita nyatakan dengan menggunakan simbol berupa huruf. Nah, jadi ini kan kita belum ketahui nih. Yang penting jumlah di dalamnya itu sama, tapi berapa jumlahnya itu kita belum tahu. Nah, kita misalkan jumlah uang pada masing-masing kantong adalah X dolar, maka situasi ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Jumlah uang Joko sama dengan X ditambah 20, ya. Jadi, X ditambah 20. Satu kantong ditambah satu kantong, ya. X ditambah X sama dengan 2X ditambah 20. Nah, bentuk seperti inilah yang disebut dengan bentuk aljabar. Dengan variabelnya yaitu X, di mana X yaitu mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, coba kita misalkan satu lagi. Contoh, kita misalkan satu kantong uang ini itu sama dengan X. Dan satu kardus uang ini kita misalkan dengan Y. Nah, kalau situasinya seperti ini, nah, satu kantong ditambah satu kantong ditambah satu kardus ditambah satu kardus ditambah satu kardus dan ditambah satu lembar uang dolar. Nah, bentuk aljabarnya seperti apa? Nah, jadi sama dengan X ya. Ini kan X kita misalkan. Ditambah X ditambah Y yang ini ditambah Y dan ditambah Y dan ditambah 1. X ditambah X, satu kantong ditambah satu kantong yaitu 2X. Ditambah satu kardus ditambah satu kardus ditambah satu kardus, Y ditambah Y sama dengan 3Y. Dan ditambah 1. Nah, seperti inilah bentuk aljabarnya. Nah, jadi pertanyaannya, apa itu bentuk aljabar? Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf. Nah, yang tadi kan kita misalkan satu kantong adalah X dan satu kardus adalah Y. Ya, jadi dia memuat huruf-huruf. Untuk apa? Untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Ya, jadi kan kita tadi belum tahu nih jumlah uang yang ada di dalam kantong itu. Nah, makanya kita simbolkan dengan huruf yaitu X. Dan jumlah uang yang ada di dalam kardus itu juga kita belum ketahui berapa jumlahnya. Kita misalkan dengan Y. Nah, jadi apa itu bentuk aljabar? Suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur pada bentuk aljabar. Apa saja? Ada suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Suku. Apa itu suku? Suku adalah variabel beserta koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, ini tandanya ya, nanti dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Selanjutnya variabel.
Apa itu variabel? Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, ini biasanya dilambangkan dengan huruf kecil dari A sampai Z. Seperti tadi, kita misalkan satu kantong uang itu kita misalkan dengan X, dan satu kardus kita misalkan dengan Y. Jadi dia adalah pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, dia dilambangkan biasanya dengan huruf kecil dari A sampai Z. Ya, boleh ya. Selanjutnya, koefisien. Apa itu? Angka yang ada di depan variabel. Ya, jadi angka yang ada di depan variabel itu adalah koefisien. Selanjutnya yaitu konstanta. Apa itu konstanta? Konstanta adalah berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Ya, jadi dia berupa bilangan dan tidak ada memuat variabel. Itu adalah konstanta. Ya, jadi diulang lagi, suku itu nanti dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Kalau variabel itu adalah lambang pengganti suatu bilangan ya yang belum diketahui nilainya yang biasanya dilambangkan dengan huruf kecil. Sedangkan koefisien itu angka yang ada di depan variabel. Sedangkan konstanta adalah berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Kita masuk ke contoh. Nah, ini catatan yang tadi. Contoh, 5x ditambah 3y ditambah 8x dikurang 6y ditambah 9. Pertanyaannya, tentukanlah suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Kita jawab ya. Nah, suku apa? Variabel beserta koefisien atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, coba kita lihat. Berarti yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, antara ini ya, berarti ada 5x, ada 3y, ada 8x, dan min 6y. Nah, ingat kalau min ini diikutkan ya. Kalau positif boleh tidak kita tulis, tapi kalau negatif itu kita tulis dan ditambah dengan 9. Nah, berarti sukunya apa saja? Yaitu 5x, ya, berapa lagi? 3y, 8x, min 6y, dan 9. Nah, ini sukunya. Selanjutnya variabel katanya. Variabel apa? Variabel itu lambang pengganti. Ya, biasanya dilambangkan dengan huruf. Nah, huruf apa yang ada di sini? Ada X, ada Y, di sini juga ada X ya, di sini ada Y. Berarti variabelnya apa saja? Berarti ada X dan Y. Nah, inilah variabelnya. Selanjutnya koefisien katanya. Koefisien apa? Koefisien adalah angka yang ada di depan variabel. Angka yang ada di depan variabel X, nah, kita lihat yang suku 5x ini, angka yang ada di depan variabelnya apa? Berarti ini kan 5. Kalau ini 3y, angka yang ada di depannya adalah 3. 8x, angka yang ada di depannya adalah 8. Min 6y, angka yang ada di depannya min 6. Nah, ingat kalau negatif itu kita tuliskan. Ya, itu adalah koefisien. Koefisien apa? Angka yang ada di depan variabel. Berarti apa saja? 5, 3, 8, dan min 6. Selanjutnya konstanta. Konstanta apa? Nah, konstanta yaitu berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Nah, coba kita lihat di sini yang tidak memuat variabel yaitu 9. Jadi dia tidak ada x, y-nya. Nah, makanya ini disebut dengan konstanta, bilangan dia dan tidak memuat variabel. Jadi konstantanya apa? 9. Paham ya? Suku itu dia dipisahkan oleh operasi penjumlahan atau selisih. Berarti ada 5x, ada 3y, ada 8x, dan min 6 dan juga 9. Variabel itu dilambangkan dengan huruf. Nah, huruf apa saja yang ada di sini? Ada x dan ada y. Koefisien itu angka yang ada di depan variabel. Nah, berarti kita lihat nih masing-masing. 5x angka di depannya itu 5. 3y angka yang di depannya 3. 8x angka yang di depannya 8. Min 6y angka di depannya adalah min 6. Konstanta, bilangan, dan tidak memuat variabel. Berarti kita cari yang jomblo. Nah, ini dia. Sendiri aja dia. Di 9. Paham ya? Nah, jadi tadi kita sudah mengetahui mana yang suku, mana yang variabel, mana yang koefisien, dan mana yang konstanta. Nah, sekarang ternyata suku itu dibedakan
menjadi beberapa bagian. Nah, coba kita lihat. Apa saja? Yang pertama yaitu suku satu atau tunggal. Apa itu? Terdiri atas satu suku. Nah, contohnya apa? Misal 2P min 6P pangkat 3, ya kan? Ini berarti satu suku. Ya, kalau dua suku, nah ini. Suku 2 atau binom, apa itu? Terdiri atas dua suku. Seperti apa contohnya? Nah, 2P ditambah 5. Ini sudah ada tanda pemisahnya. Ya, sudah ada operasinya, penjumlahan. Jadi dia dipisahkan 2P ditambah 15. Berarti dia terdiri atas dua suku. Apa saja? 2P dan 15. Nah, yang tadi ini kan yang satu suku atau suku tunggal kan yang 2P dan min 6P pangkat 3. Nah, ini kan tidak ada tanda operasinya di sini. Hanya 2P dan min 6P pangkat 3. Sedangkan kalau suku 2 itu sudah ada tanda pemisahnya per suku. Jadi, 2P ditambah 15. Berarti dia ada dua suku di sini ya. 2P dan 15. Contoh lain, min 6P pangkat 3 ditambah 5P ya. Ini ada min 6P pangkat 3 ditambah 5P. Sudah ada tandanya pemisah. Jadi apa saja sukunya? Min 6P pangkat 3 dan 5P. Selanjutnya ada suku 3 atau trinom. Berarti terdiri atas 3 suku. Contohnya. Nah, 8X dikurang 4Y ditambah 9. Nah, ini sudah ada operasi pengurangan di sini, sudah ada operasi penjumlahan. Jadi sukunya apa saja? Yaitu 8X, lalu min 4Y, dan 9. Contoh lain, 6X kuadrat ditambah 5XY dikurang 8Y kuadrat. Nah, ini juga 3 suku. Sudah dipisah dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Apa saja sukunya? 6X kuadrat, 5XY, dan min 8Y kuadrat. Nah, selanjutnya itu suku polinom. Apa itu suku polinom? Terdiri lebih dari 3 suku. Ya, kalau suku 1 namanya suku 1 atau tunggal. Kalau 2 namanya binom. Ya, kalau 3 namanya trinom. Kalau banyak lebih dari 3 namanya polinom ya, suku polinom. Contohnya apa? Nih, 9X pangkat 3 dikurang 4X kuadrat Y ditambah 8Y dikurang 8Y kuadrat. Nah, ini sudah ada operasi pengurangan sebagai pemisahnya, terus ditambah 8, ini operasi penjumlahan, dan ini negatif. Atau operasi pengurangan di sini. Berarti sukunya apa saja? 9X pangkat 3, dan min 4X kuadrat, 8Y, dan juga min 8Y kuadrat. Nah, ini lebih dari 3 suku. Ini sudah 4 ya. Selanjutnya, suku ini juga ada yang suku sejenis dan suku tidak sejenis. Nah, apa pula tuh suku sejenis dan suku tidak sejenis? Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabelnya itu sama. Contohnya, 5X dan min 2Y. Nah, coba kita lihat. Di sini kan variabelnya sama-sama X nih. X dan X. Dan pangkat dari masing-masing variabelnya sama. Jadi ini kan 5X pangkat 1 ya. 2X pangkat 1. Nah, jadi dia variabelnya sama-sama X dan pangkat dari variabelnya itu sama, 1. Contoh lain, 3A kuadrat dan A kuadrat. Nah, ini variabelnya sama-sama A, ya. A kuadrat ini artinya 1A kuadrat, ya. Dan pangkat dari variabelnya ini juga sama, 2 dan 2, ya. Selanjutnya, suku tidak sejenis. Apa itu? Suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabelnya itu tidak sama, ya. Kalau ini sama, sejenis itu sama. Kalau X sama-sama dengan X, pangkatnya harus sama, 1. Kalau 3A kuadrat berarti nanti juga harus A kuadrat, gitu. Kalau tidak sama kayak gimana? Nah, ini 32X dan min 3X kuadrat. Ini sama-sama sih variabelnya X, tapi di sini pangkat dari variabelnya itu 1, ya kan? Nah, sedangkan ini 2, berarti ini merupakan suku yang tidak sejenis. Apalagi contohnya? Min 3X kuadrat, ya, min 3X kuadrat, dan min Y. Ini variabelnya X, ini variabelnya Y. Berarti ini merupakan suku yang tidak sejenis. Paham ya? Contoh, 12X kuadrat dikurang 9XY dikurang 8Y ditambah 4X kuadrat ditambah 5XY ditambah 7. Pertanyaannya, tentukan suku. Merupakan suku apa dia? Variabel, koefisien, konstanta, dan yang manakah suku yang sejenis? Nah, kita jawab. Nah, suku apa? Suku itu tandanya dia dipisahkan dengan operasi penjumlahan atau pengurangan. Berarti apa saja? Min
berarti 12x kuadrat, lalu min 9xy, lalu min 8y, 4x kuadrat, 5xy, dan 7. Berarti apa? 12x kuadrat, apalagi min 9xy, lalu min 8y, lalu 4x kuadrat, 5xy, dan 7. Ya. Lalu merupakan suku apa dia? Nah, kita lihat di sini ada berapa suku? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Kalau 6 suku berarti dia lebih dari 3. Kalau lebih dari 3 berarti dia merupakan suku polinom. Ya, polinom. Nah, kita lihat variabel di sini katanya. Variabel itu apa? Huruf ya. Dia merupakan lambang pengganti yang bilangannya belum diketahui. Yang biasanya disimbolkan dengan huruf. Berarti, coba kita lihat yang pertama di sini. 12x kuadrat, berarti variabelnya ada x kuadrat. Lalu, min 9xy, berarti variabelnya ada xy. Lalu, min 8y, berarti variabelnya ada y. Lalu, 4x kuadrat. Nah, x kuadrat sudah kita bikin tadi di sini. Lalu, 5xy. X-nya juga sudah kita buat. Nah, berarti variabelnya apa saja? X kuadrat, xy, dan y. Lalu koefisien. Nah, koefisien itu angka yang ada di depan variabel. Koefisien dari, koefisien dari 12x kuadrat yaitu 12. Koefisien dari min 9xy berarti min 9. Koefisien dari min 8y berarti min 8. Koefisien dari 4x kuadrat berarti 4. Koefisien dari 5xy berarti 5. Ya. Untuk konstanta. Konstanta apa? Konstanta itu berupa bilangan yang tidak memuat variabel. Berarti kita yang lihat yang tidak ada embel-embelnya, tidak ada xy-nya atau a-nya atau apanya. Pokoknya dia hanya berdiri sendiri. Dia hanya berupa bilangan. Berarti itu 7. Nah, lalu yang manakah suku yang sejenis? Suku sejenis apa tadi? Suku yang memiliki variabel dan pangkat variabelnya itu sama. Nah, kita lihat 12x kuadrat. Mana yang sama dengan ini? Berarti 4x kuadrat. Kenapa? Dia memiliki variabel x kuadrat. Ya, memiliki variabel x di sini, x juga di sini, dan pangkatnya juga sama. Berarti 12x kuadrat dan 4x kuadrat. Ya, jadi dia sama-sama memiliki variabel dan pangkat dari variabelnya itu sama. Variabelnya x, pangkat dari variabelnya 2. Ya, jadi 12x kuadrat sama dengan 4x kuadrat. Memiliki suku yang sejenis. Lalu apa lagi? Nah, min 9xy sama dengan 5xy. Ya, min 9xy. Bentar. Min 9xy dan 5xy. Ya. Dia sama-sama variabelnya xy dan pangkat dari variabelnya itu masing-masing 1. Ya, x-nya pangkat 1, y-nya pangkat 1. Nah, kita lihat lagi min 8y. 8y ini y yang pangkat 1 ini tidak ada lagi yang lain kan? Nah, berarti untuk suku yang sejenis hanya 12x kuadrat dan 4x kuadrat. Lalu min 9xy dan 5xy. Nah, sekian pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.